Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Jawara Bundesliga musim lalu, Bayer Leverkusen, sukses berpesta 4 gol tanpa balas ke gawang tuan rumah Feyenoord pada lanjutan UEFA Champions League Jumat dini hari waktu Indonesia. Bahkan, belum genap 10 menit laga berjalan, bintang muda Florian Wirtz sudah menggetarkan jala gawang Feyenoord di menit ke-5. Tak puas dengan 1 gol, tim asuhan Xabi Alonso berhasil menggandakan keunggulan mereka melalui Alex Grimaldo saat laga memasuki setengah jam. 6 menit berselang, Florian Wirtz kembali menjebol gawang kiper Feyenoord Timon Wellenreuther yang mana di akhir babak pertama, kiper asal Jerman itu justru melakukan blunder yang berujung gol keempat untuk Leverkusen. Bayer Leverkusen pun menang 0-4. Raksasa Portugal Benfica, sukses mengalahkan tuan rumah Red Star Belgrade dengan skor 1-2. Gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Kerem Aktürkoğlu di menit 9 dan Orkun Kökçü 20 menit kemudian. Sedangkan gol balasan tuan rumah dicetak oleh Milson di menit 86. Runner-up Liga Primer Arsenal, harus puas bermain imbang tanpa gol atas tuan rumah Atalanta setelah David Raya sukses menyelamatkan gawang Arsenal dari eksekusi penalti Matteo Retegui di menit 51. Di Civitas Metropolitano, Atletico Madrid sukses menang comeback atas wakil Jerman RB Leipzig dengan skor 2-1. Di awal laga, striker muda Leipzig, Benjamin Sesko, berhasil mengejutkan tuan rumah berkat golnya saat laga baru berjalan 4 menit. Beruntung, striker andalan Simeone, Antoine Griezmann sukses menyamakan kedudukan di menit 28. Seakan skor 1-1 bertahan sampai akhir laga, Jose Maria Gimenez hadir untuk menjadi pembeda di menit 90 setelah ia sukses menyundul bola masuk ke gawang Leipzig dan membalikan keadaan menjadi 2-1 untuk tuan rumah. Atletico pun menang 2-1. Di Perancis, tim debutan Brest sukses mengalahkan wakil Austria, Sturm Graz, dengan skor 2-1. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Hugo Magnetti di menit 23 dan Abdallah Sima di menit 56. Sedangkan 1 gol balasan tim tamu dicetak oleh own goal Edmilson Fernandes di injury time babak pertama. Hasil kurang memuaskan justru diraih pimpinan klasemen La Liga Barcelona, yang harus menelan kekalahan atas tuan rumah Monaco dengan skor 2-1 pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, tim Katalan itu harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-10 setelah Eric Garcia di kartu merah oleh wasit. Dan benar saja, 6 menit berselang, gawang Barca langsung jebol oleh gol dari Magnez Aklioche. Kendati di menit 28 Lamine Yamal sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, namun, tuan rumah akhirnya sukses mencetak gol kemenangan di menit 77 melalui George Ilenihena. Barca pun kalah 2-1. Borussia Dortmund sukses mengalahkan tuan rumah klub Brugge dengan skor 0-3 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Bermain tandang ke Belgia, The Borussian baru bisa memecah kebuntuan di menit 76 melalui Jamie Bino Egitens yang kemudian sukses mencetak gol keduanya 10 menit kemudian. Di akhir laga, striker anyar Dortmund Serhou Guirassy mencetak gol penalti di menit akhir laga untuk menutup laga dengan skor 0-3. Laga big match yang diharapkan menghasilkan banyak gol antara Manchester City menjamu Inter Milan justru berakhir imbang tanpa gol. Bologna harus puas dengan hasil imbang tanpa gol saat menjamu Shakhtar Donetsk. Sparta Praha sukses meraih kemenangan atas RB Salzburg dengan skor 3-0. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Can Kairinen di menit kedua, Victor Olatunji menit 42, dan Kazim Laci menit 58. Raksasa Prancis, Paris Saint-Germain hanya mampu menang 1-0 atas debutan asal Spanyol, Girona, pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Tim asuhan Luis Enrique itu pun mencetak satu-satunya gol di laga ini berkat own goal dari Paulo Gazzaniga di menit 90.
Perwakilan Skotlandia, Celtic, sukses mengalahkan wakil Slovakia Slovan Bratislava dengan skor 5-1. Gol hiburan tim tamu dicetak oleh Kevin Wimmer menit 60. Sedangkan gol kemenangan Celtic dilesakkan oleh Liam Scales menit 17, Kyogo Furuhashi menit 47, Arne Engels menit 56, Daizen Maeda menit 70, dan Adam Idah menit 86. Laga perdana Liga Champions dengan format baru mempertemukan Juventus, yang sukses mengalahkan wakil dari Belanda PSV Eindhoven dengan skor 3-1 pada Selasa malam waktu Indonesia. Tampil di Juventus Stadium, Sinyonya tua berhasil mendominasi babak pertama dengan unggul di menit 20 lewat tendangan indah melengkung Kenan Yildiz. 7 menit berselang, Weston McKennie sukses menggandakan keunggulan Bianconeri memanfaatkan penetrasi dari Nico Gonzalez. Babak kedua berjalan 7 menit, Juve kembali menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 lewat sontekan Nico Gonzalez setelah menerima umpan dari Vlahovic. Menjelang peluit panjang, pemain pengganti PSV, Ismail Saibari berhasil mencetak gol hiburan sekaligus menutup laga dengan skor 3-1 untuk kemenangan Juve. Di waktu yang sama, Aston Villa sukses mengalahkan wakil Swiss, Young Boys dengan skor 0-3. Bermain tandang, tim asuhan Unai Emery sukses mencetak 2 gol di babak pertama melalui Yuri Tielemans di menit 27 yang kemudian digandakan oleh Jacob Ramsey 11 menit berselang. Tertinggal 2 gol, Villa justru kembali berhasil menambah keunggulan menjadi 0-3 melalui aksi dari Amadou Onana di menit 86 yang sekaligus menjadi gol terakhir di laga ini. Laga big match Liga Champions tersaji di San Siro saat AC Milan yang berhasil dipermalukan oleh Liverpool dengan skor 1-3 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Bertindak sebagai tuan rumah, Rossoneri sebenarnya mampu unggul cepat melalui sepakan mendatar dari Christian Pulisic di menit ketiga. Sayang, Liverpool yang tertinggal 1 gol mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan melalui sundulan Ibrahima Konate di menit 23. Bahkan, raksasa Inggris itu justru berhasil membalikkan keadaan di akhir babak pertama kembali melalui skema sundulan dari Virgil van Dijk. Di paruh kedua, AC Milan tampak belum bisa lepas dari pressing Liverpool. Akibatnya, pasukan Arne Slot itu berhasil memperlebar jarak dengan gol ketiga yang disarangkan oleh Dominik Szoboszlai pada menit 67. Skor 1-3 pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Bayern Munchen menjalani matchday pertama Liga Champions mereka dengan membantai Dinamo Zagreb 9-2 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Bermain di Allianz Arena, tim asuhan Vincent Kompany itu membuka pesta gol di menit 19 melalui penalti Harry Kane. Di menit 33, Rafael Guerreiro menggandakan keunggulan Bayern menjadi 2-0. 5 menit berselang, giliran Michael Olise yang menggetarkan gawang Zagreb. 3-0 Bayern memimpin babak pertama. 3 menit setelah jeda, Dinamo Zagreb sempat mendapatkan harapan setelah Bruno Petkovic mencetak gol ke gawang Bayern yang disusul oleh gol dari Takuya Ogiwara 2 menit berselang. Sayangnya, tim Hollywood itu tersengat dan langsung tancap gas dengan rentetan 6 gol yang disumbangkan oleh Brest Michael Olise menit 61, Quadrick Harry Kane menit 57, menit 73, dan menit 78. Gol dari Leroy Sané menit 85, dan ditutup oleh gol ke-9 dari Leon Goretzka di injury time akhir laga. Bayern pun menang 9-2. Sang juara bertahan Liga Champions, Real Madrid, sukses meraih 3 poin usai mengalahkan tamunya dari Jerman, VfB Stuttgart dengan skor 3-1. Setelah mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata, Kylian Mbappe sukses mencetak gol pertamanya di Liga Champions musim ini dengan meneruskan umpan dari Rodrigo 1 menit setelah turun minum. Memasuki menit 68, tim tamu membalas lewat sundulan Deniz Undav yang mengubah papan skor menjadi 1-1. Tak ingin hanya meraih 1 poin, Antonio Rudiger berhasil membuat Los Blancos kembali unggul 2-1 di menit 83. Beruntung, pemain yang baru masuk menggantikan Jude Bellingham, Endrick, sukses mengunci kemenangan Real Madrid dengan golnya di injury time akhir laga. Madrid pun menang 3-1. Sporting Lisbon, sukses mengatasi perlawanan wakil Prancis, Lille dengan skor 2-0.
Di babak pertama, raksasa Portugal itu baru bisa memecah kebuntuan di menit 38 melalui tendangan keras Victor Gyökeres yang mengarah ke sisi kiri gawang Lille. Tak sampai di situ, tim asuhan Marquez Amorim itu sukses menggandakan kedudukan lewat aksi Zeno de Bast di menit 65 yang bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Berikut adalah klasemen sementara Liga Champions Eropa setelah pertandingan semalam. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Di lanjutan La Liga, Athletic Club Bilbao sukses mengalahkan tim promosi Leganes dengan skor 0-2. Gol kemenangan Bilbao dicetak oleh Dani Vivian menit 65 dan Inaki Williams di menit 75. Di Spanyol, Real Betis mampu menuntaskan perlawanan Getafe dengan skor 2-1 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Dua gol kemenangan Betis dicetak oleh Giovanni Lo Celso di menit 61 dan 74. Sedangkan satu gol balasan tim tamu dicetak di menit akhir laga lewat aksi Mauro Arambari. Di La Liga, tuan rumah Mallorca sukses mengalahkan tamunya, Real Sociedad dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Mallorca dicetak oleh penalti Abdon Prats Bastidas di menit 36. Rayo Vallecano sukses mengalahkan tamunya Osasuna dengan skor 3-1. Gol kemenangan Rayo dicetak oleh Abdul Mumin menit 50, Andre Ratiu menit 66, dan Unai Lopez menit 90+5. Sedangkan satu gol hiburan Osasuna dicetak oleh Raul Garcia menit 27. Di Serie A, Udinese sukses mempermalukan tuan rumah Parma dengan skor 2-3. 3 gol kemenangan tim tamu dilesakan oleh Lorenzo Luca menit 49 dan brace dari Florian Thauvin di menit 68 dan 77. Sedangkan 2 gol tuan rumah dicetak oleh Enrico Del Prato menit kedua dan Ange Yohan Boni di menit 43. Tim elang ibu kota, Lazio, sukses mengalahkan Hellas Verona dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan Lazio dicetak oleh Boulaye di menit ke-5 dan Valentin Tati Castellanos di menit 20. Sedangkan 1 gol balasan tim tamu dicetak oleh Kasper Tengstedt di menit ke-7. Di Inggris, Manchester United melakoni laga perdana EFL Carabao Cup dengan sukses mengalahkan klub kasta ketiga Inggris, Barnsley dengan skor 7-0. 7 gol kemenangan setan merah dalam laga ini dicetak oleh brace Marcus Rashford di menit 16 dan 58, eksekusi penalti Anthony menit 35, brace Alejandro Garnacho di akhir dan usai babak pertama, serta brace dari Christian Eriksen menit 81 dan 85. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.